Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Medan Hijau, masih bersama saya ya, Medan Hijau, di belusukan ke situs-situs sejarah. Nah, kali ini saya akan belusukan lagi ke situs-situs sejarah, terutama ke sebuah candi yang ada di Trowulan, Mojokerto. Candi itu ialah Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Majapahit pada masa itu. Tepatnya di Dusun Bejong, Desa Bejong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Namun, keberadaan candi ini diperkirakan sudah ada sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Nah, Sobat Medan Hijau, jika Anda semua atau saudara-saudaraku untuk menuju ke Candi Brahu tidaklah sulit. Dari Jalan Raya Mojokerto Jombang, tepat di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur, terdapat jalan menuju ke utara yang tidak terlalu besar. Anda ikuti saja jalan tersebut dan sekitar 1,8 kilometer jauhnya Candi Brahu berada di sebelah kanan jalan tersebut, di mana Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter. Kita lihat sejarah Candi Brahu. Berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya, seperti sejarah Candi Kidal yang ada di Malang, Candi Jago, Candi Tikus yang dibangun sebagai makam bagi para raja-raja terdahulu. Candi Brahu digunakan hanya sebagai tempat untuk sembahyang. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit yang berada dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs sejarah di Trowulan ini. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Brahu ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat dari Candi Brahu, di mana dalam prasasti Tembaga alias Santan, di situ disebutkan kata Wanahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Prasasti tersebut berangka tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi, di mana prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangka tahun 939 Masehi tadi, sejarah Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Sedangkan pada masa sejarah kerajaan Majapahit, Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan pada penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan
dalam upacara-upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Nah Sobat Medan Hijau, begini ya, dilihat dari struktur bangunannya, sejarah Candi Brahu merupakan candi kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya juga, Candi Brahu cukuplah berbeda dengan candi-candi yang berada di Trowulan lainnya, di mana hampir semua candi di Trowulan dibangun ketika masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Nah Sobat Medan Hijau, kalau menurut masyarakat sekitar Candi Brahu mengatakan bahwa pada zaman dahulu candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar jenazah raja-raja Majapahit, dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya keempat. Namun dari situ tidak ditemukan bekas abu sisa pembakarannya dan jenazah-jenazah tersebut. Tidak jauh dari Candi Brahu terdapat juga Candi Gentong, Candi Gendong, Candi Tengah, dan Candi Gentong terletak hanya sekitar 360 meter dari Candi Brahu. Sedangkan Candi Gendong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi. Oke Sobat Medan Hijau, kita ambil dari arsitektur bangunan Candi Brahu. Candi Brahu memiliki struktur dasar adalah kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Ukuran awal Candi Brahu sekitar 17 dikali 17 meter. Kemudian diperlebar di bagian kaki candinya. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Namun pada dasarnya Candi Brahu memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki ciri-ciri yang sebagai berikut. Memiliki bentuk bangunan candi yang ramping. Atapnya terdiri dari perpaduan dari tingkatan. Puncak atap berbentuk kubus. Pintu dan relung pada candi terukir kalah hanya pada bagian atasnya saja dan tidak ditemukan makara. Relief yang tidak terlalu timbul dengan menggambarkan tokoh-tokoh menyerupai wayang kulit terletak di belakang halaman, kebanyakan menghadap ke barat, dan sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi lainnya di Jawa Tengah. Bagian kaki Candi Brahu, seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa kaki candi diperkirakan berukuran 17 dikali 17 meter. Karena ditemukannya susunan batu bata yang terpisah pada bagian kaki candi. Kaki Candi Brahu memiliki bingkai bawah dan bingkai atas, di mana bingkai atas merupakan tempat berdirinya tubuh candi. Bingkai-bingkai tersebut terdiri dari sisi genta dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pelipit rata. Kaki Candi Brahu terdiri dari 2 tingkat, di mana terdapat tangga menuju bagian dalam candi. Selasar dari tangga tersebut sudah tidak berbentuk. Candi Brahu pada dasarnya menghadap ke sebelah barat. Bagian tubuh Candi Brahu. Kebanyakan batu yang dipasang di Candi Brahu merupakan hasil pemugaran dari pemerintah Belanda. Tubuh candi ini memiliki sudut yang banyak, bertekuk dan tumpul. Pada bagian tengah tubuh candi agak sedikit mengecil, sehingga memberikan kesan bentuk dari Candi Brahu seperti pinggang. Pada bagian depan tubuh candi, lengkukan tersebut dipertegas dengan pola susun nama batu. Bagian tubuh Candi Brahu ini berukuran 10 dikali 10,5 meter dengan tinggi candi sekitar 9,6 meter. Pada bagian dalam candi terdapat ruangan dengan luas 4 kali 4 meter. Lantai pada ruangan di dalam Candi Brahu dalam keadaan rusak.
Di dalam ruangan Candi Brahu juga pernah ditemukan sisa-sisa arang untuk kemudian disebut dibawa ke Batan, sebuah badan pusat penelitian tenaga atom nasional, untuk dianalisa. Dari hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa menurut penanggalan karbon, arang tersebut berasal pada tahun antara tahun 1000 Brahu juga berbeda dengan beberapa candi yang berada di Trowulan pada umumnya, berbentuk prisma atau persegi 4 bersusun. Candi Brahu memiliki sudut yang banyak dan pada bagian atap paling atas berbentuk datar. Candi ini dibangun dengan cara merekatkan batu bata tersebut sehingga menghasilkan bentuk candi yang presisi dan enak dipandang. Atap Candi Brahu memiliki tinggi sekitar 6 meter. Di bagian sudut tenggara dari atap candi terdapat hiasan yang sudah dirusak yang berbentuk lingkaran yang diperkirakan sebagai sisa-sisa stupa. Nah, dari situlah beberapa ahli menyimpulkan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang bercorak Buddha. Dari sebelah barat Candi Brahu juga ditemukan sebuah prasasti tembaga Alasanantan. Prasasti tersebut berangka tahun 860 Saka. Pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan dilihat dari penemuan prasasti yang berangka tahun 939 Masehi. Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada Kerajaan Majapahit. Candi ini pula didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti yang ditemukan sekitar 45 meter. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sekretisme yang saya katakan tadi antara agama Hindu dan agama Buddha. Dengan penggambaran dua agama ini, hingga saat ini Candi Brahu dirawat oleh umat Buddha dan juga umat Hindu. Candi ini sudah aktif digunakan untuk tempat menaruh sesaji. Sesaji biasanya diletakkan hanya di depan bagian pintu candi. Di sekitar bangunan candi juga ditemukan beberapa benda-benda yang diperkirakan juga berasal dari masa Kerajaan Majapahit atau bahkan sebelumnya. Di antaranya lempengan prasasti yang diperkirakan berasal dari masa Raja Empu Sendok sejumlah 4 buah. Arca yang bercorak agama Buddha berjumlah 6 buah, piring yang terbuat dari perak di mana pada bagian bawah terdapat tulisan kuno, beberapa perhiasan berbagai emas dan perak. Nah, Sobat Medan Hijau, bila dilihat dari kehidupan masyarakat sekitar Candi Brahu, jugalah sangat taat terhadap agama yang mereka anut, di mana sistem masyarakat sekitar juga masih menganut kebudayaan dari Majapahit dulu, di mana terdapat lingkungan agama yang biasanya hidup secara berkelompok seperti Mandala, Sima, Damara, dan lainnya atau Darama. Nah, para Sobat Medan Hijau, itulah sebuah Candi Brahu yang sangat indah dan elok dan estetik dan unik, dan suatu candi yang tua. Sampai di sini dulu belusukan ke situs sejarah-sejarah ke sebuah candi, tepatnya Candi Brahu. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.